Hai semuanya, apa kabar? Terima kasih sudah mampir ke YouTube channelku. Buat kalian yang baru bergabung, selamat datang. Nama saya adalah Ayuni. Di video kali ini saya akan membahas tentang update perkembangan live streaming akun saya yang terkena shadow ban sejak November tahun lalu dan semenjak kembali lagi live rutin hampir 4 bulanan lamanya. Pastikan kalian untuk menonton video ini sampai selesai, tidak ada yang di skip atau dilewatkan supaya informasi yang kalian dapatkan tetap utuh. Kalian akan sangat menghemat waktu melakukan riset yang menguras waktu, tenaga, dan materi yang tidak sedikit jumlahnya. Perlu atau tidak perlu melakukan hal yang saya lakukan, simak video ini baik-baik. Untuk menonton video saya sebelumnya, sudah saya lampirkan linknya di atas sini atau di kolom deskripsi di bawah. Pertanyaannya adalah, kalau akun kita sudah terkena shadow ban alias sakit, ada pengaruhnya nggak sih terhadap usaha yang sudah kita lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Ada nggak sih cara-cara yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan ini semaksimal mungkin, atau lebih baik bikin akun baru saja, berjuang lagi dari awal? Sebelum kalian melakukan hal-hal yang sudah saya lakukan di beberapa bulan-bulan sebelumnya, pastikan kalian tahan banting. Kuatkan mental kalian untuk tetap konsisten live dan konten video pendek apapun yang terjadi. Kalian akan dihadapkan dengan jumlah penonton live streaming yang sangat sedikit sekali jumlahnya selama satu hari. Bahkan berminggu-minggu setelah kalian live rutin di jam yang sama lebih dari 2 jam. Mau nangis rasanya nggak sih ketika jam ke-7 di hari tersebut penonton hanya 5? Jam ke-7 loh. Sedih nggak sih? Apa notifikasi yang sudah muncul di TikTok kita tuh tidak sampai ke penonton? Yang saya mau katakan bahwa tidak ada usaha yang konsisten dan gigih yang tidak membuahkan hasil sama sekali. Yang perlu teman-teman pahami dan ingat, TikTok adalah sosial media yang terus berkembang dan berinovasi. Setiap harinya akan selalu ada ribuan pengguna baru dari seluruh dunia. Tidak berbeda halnya dengan afiliator. Setiap hari akan ada ratusan bahkan ribuan orang yang mendaftarkan dirinya sebagai afiliator di TikTok Shop. Please jauhkan pemikiran teman-teman bahwa penontonku dulu rame, harusnya sekarang rame juga dong. Di saat teman-teman males konten, live-nya kalau lagi ada mood aja, dan dulu yang saingannya tidak sebanyak sekarang ini. Ingat loh, kita sedang berhadapan dengan prajurit-prajurit baru yang semangatnya sedang menggebu-gebu sekali dalam dunia affiliate. Pengen punya penghasilan tambahan, ingin merubah nasib keluarga. Wanita single parent yang berjuang menghidupi anak-anaknya, bapak-bapak yang habis di PHK dan berjuang menghadapi keluarga mereka. Di mana mereka ini akan sangat berjuang dan sangat keras untuk bisa mengejar mimpi-mimpi itu. Perjuangan mereka mungkin akan lebih keras daripada usaha kita di awal-awal memulai affiliate yang saingannya belum begitu banyak. Karenanya akan ada bermunculan kreator-kreator baru dengan viewers tinggi pada saat live walaupun jumlah followersnya masih sangat sedikit. Followers tinggi tertentu di TikTok dengan arogansinya karena merasa sudah pernah mendapatkan total income ratusan juta di TikTok, merasa adalah perintis TikTok, merasa bahwa tidak perlu berjuang lebih keras daripada orang-orang yang baru memulai di affiliate TikTok Shop. Padahal algoritma itu berlaku sama, akun baru buat, akun yang sudah lama, siapa yang paling kuat bertahan, dia yang menang. Siapa yang paling gigih, dia yang menang. Syarat melakukan strategi ini, pastikan kalian rajin untuk bikin video pendek sehari 1 video, karena penonton live rata-rata 60-80% datang melalui feed. Strategi saya yang pertama, live nonstop 5-8 jam per hari Senin sampai Minggu. Saya membayar 3 orang host dari hasil komisi video pendek saya yang sangat menjanjikan yang bisa dipakai untuk menggaji karyawan untuk live. Host-host ini akan live berurutan jam 8-11, lanjut 11 sampai jam 2 siang, dan terakhir saya selama 2 jam full. Dan pada hari Minggu ada host khusus yang live selama 5 jam. Dalam 2 minggu bisa dikatakan menyedihkan sekali. Viewers per 15 detik di bawah 10. Strategi yang kedua, 3 kali live dengan jeda istirahat 30 menit atau lebih. Saya ingat banget saat memulai riset ini, saya dihadapkan dengan seller-seller brand besar yang mengerahkan seluruh karyawan mereka untuk live dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 malam. Dan mereka ini live langsung dari gudang. Pasti akan terjadi penurunan omset besar-besaran karena brand-brand besar ini tidak terlalu bergantung dengan afiliator. Host pagi live dari jam 8 sampai jam 11, siang 11.30 sampai 14.30, dan saya live-nya malam jam 8 sampai dengan jam 10 malam. 2 minggu berlalu, hasilnya masih sama aja ya teman. Masuk bulan kedua, saya cuma 2 kali live dengan host Senin sampai Sabtu aja.
host minggu saya hapus. Saya tidak live pada malam hari karena waktu itu fokus bikin akun YouTube baru dan lagi-lagi riset mengenai YouTube Shorts. Hasilnya adalah di 5 menit awal penonton meningkat drastis sampai dengan 200 lebih penonton, lalu menukik menurun tajam sampai akhirnya stabil di belasan viewers. It's okay, nggak masalah ada peningkatan walaupun sedikit, dan ini artinya liveku mulai dilirik pelan-pelan sama TikTok dan membuat saya sedikit bersemangat. Strategi yang ketiga, live 1 kali sehari, durasi 3 jam Senin sampai Sabtu. Ini yang paling masuk akal dan bisa dilakukan oleh kalian tanpa host yang dibayar sekalipun, atau kalian bisa sendiri langsung live. Kabar baiknya adalah suatu ketika di suatu bulan ketika saya mengecek secara intens penonton saya di jam-jam random dalam 3 jam melebihi ekspektasiku. Teman-teman bisa lihat di layar ya, kelihatannya sedikit. Tapi jangan salah, penonton ini adalah penonton yang potensial, di mana mereka ini siap komentar spill, siap beli, siap bayar. Kesimpulannya adalah lebih baik live rutin setiap hari dengan durasi 2-3 jam di jam-jam yang sama untuk jangka panjang. Ingat, jangka panjang. Banyak sekali seller-seller dan afiliator yang tadinya saya lihat jor-joran di live sepanjang hari, sekarang malah nggak live sama sekali. Jadi live-nya musim-musiman aja. Tujuan kita adalah membangun image jangka panjang, penghasilan tetap, follower tetap naik hari demi hari. Income jangan turun, paling tidak stabil bahkan meningkat walaupun terkena shadow ban. Penonton ada yang terfilter menjadi pelanggan setia yang siap beli. Live sangat mempengaruhi jumlah penonton video pendek. Coba bandingkan viewers video pendek teman-teman sebelum dan sesudah live. So, live-nya wajib setiap hari ya. Live dan video pendek yang rutin dan konsisten sangat meningkatkan jumlah followers. Jenuh dan bosan konten saat live pasti ada, tapi berupayalah untuk konsisten minimal 1 video per hari, dan jika sudah cukup menghasilkan, carilah karyawan atau host untuk membantu Anda live streaming untuk memudahkan pekerjaan kita. Jadi kita nggak terlalu tergantung dengan live streaming TikTok. Aplikasi TikTok terus berkembang, afiliator semakin hari semakin banyak. Kita pun harus siap dengan perubahan zaman dengan anggota-anggota baru yang sangat bersemangat dan ingin sekali menghasilkan uang dari TikTok. Dan jika sudah cukup menghasilkan, carilah karyawan untuk membantu Anda menjadi host live streaming. Hitung-hitung untuk membantu orang lain yang membutuhkan pekerjaan, ya nggak sih? Frekuensi, durasi, dan konsistensi masih menjadi kunci utama algoritma TikTok. TikTok rajin banget bikin kompetisi dan flash sale, harus siap dengan jumlah penonton yang sepi dan penjualan yang sepi pada saat promo atau flash sale tersebut. Oke, sekian dulu video dari saya kali ini. Silahkan kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah. Buat emak-emak yang pengen saya bantu gratis di TikTok Shop, silahkan join di grup Telegram ini. Khusus mama-mama aja ya. Saya juga sering bikin giveaway supaya teman-teman makin rajin untuk ngonten. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye! Ini adalah rekaman hasil 28 hari terakhir host saya live selama 3 jam. Bisa dilihat penjualan khusus live streaming ini 40.000 sampai dengan 400 ribuan ya. Terendah ada di 15 Juli 2022 dengan 44.000 aja, cuma ada 1 pesanan. Di slide kedua ini udah mulai ada yang 1.152.000. Jadi lumayan banget dengan jumlah penonton yang stabil ya teman-teman. Kemudian ada di 147.141 di tanggal 22 Juli 2022. Itu hanya ada 4 pesanan. Teman-teman harus siap kalau ada event atau lomba atau flash sale, biasa tuh ngaruh banget ke penjualan live streaming kita. Nah di minggu ini itu sudah mulai ada beberapa hari pemasukan di atas 1,2 juta dan tertinggi kemarin 1,6 juta khusus untuk penjualan live streaming ya teman-teman. Jadi teman-teman yang terkena shadow ban tidak usah takut, tidak usah khawatir, tetap aja konsisten live streaming karena itu ngaruh banget ke jumlah views dari video TikTok kita, ngaruh ke jumlah followers, dan ngaruh juga ke pesanan kita. Bayangkan dari hanya 30.000 aja omset di bulan pertama live streaming, sekarang sudah memasuki 1,6 jutaan ya teman-teman. Intinya tetap sabar, semangat, ulet, dan konsisten. Semangat!